Oke, kelas. Kita masuk ke bab 4 yaitu penyesuaian pembukuan. Di sini saudara perlu perhatian lebih. Seandainya pada saat saudara belajar berlatih itu sudah bagus sampai membuat neraca saldo, nah itu satu tahapan sudah kamu lewati sangat baik. Tapi kalau di sana belum beres, belum oke, jadi lebih giat lagi saudara belajar. Karena di sini lebih advance lagi, perlu pemahaman yang lebih ya untuk memahami penyesuaian. Nah, mengapa ada penyesuaian pembukuan? Karena neraca saldo yang kita buat tadi itu belum siap untuk menjadi laporan keuangan, belum siap untuk disetir ke angka-angkanya ke laba rugi atau ke neraca. Nah, pasti ada hal-hal yang masih perlu disesuaikan karena perusahaan sering melakukan pengeluaran-pengeluaran di antara tahun berjalan, lalu perusahaan itu melakukan pendebitan di neraca. Nah, kenapa? Karena ada dasar-dasarnya. Yang pertama adalah dasar accrual. Dasar accrual kita menggunakan accrual basis, lawan dari cash basis. Accrual artinya lakukan pencatatan pada saat periodenya dilalui. Sedangkan kalau cash basis, pencatatan baru dilakukan kalau ada transaksi kas. Kalau tidak ada transaksi kas maka tidak dilakukan pencatatan. Nah, kita accrual tidak ada pun tapi kita mencatatnya. Nah, kemudian periodisasi akuntansi. Periodisasi akuntansi itu kita diharapkan perusahaan hidup terus sepanjang waktu, tetapi laporan keuangan harus dipenggal. Penggalan paling singkatnya itu bisa 1 bulan, paling panjangnya bisa 1 tahun. Nah, kemudian ada prinsip pengakuan pendapatan, kemudian ada yang prinsip yang mendasarnya adalah penandingan atau matching konsep. Jadi harus ada ketepatan antara periode pengakuan pendapatan dengan periode pengakuan biaya untuk bisa mengukur laba atau rugi perusahaan dengan tepat. Oke ya? Jadi ada beberapa akun yang perlu disesuaikan supaya dia menunjukkan jumlah real atau jumlah yang sesungguhnya pada akhir periode itu. Nah, akun-akun itu apa? Yang pertama, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka contohnya adalah persediaan perlengkapan. Atau persediaan perlengkapan. Pada saat kita membeli perlengkapan, kita akan menjual persediaan perlengkapan atau juga perlengkapan kantor atau juga akunnya perlengkapan. Nah, ini akun aset ini dia. Kalau kita membeli dengan akun ini, naruhnya dengan akun ini pertama, maka harus ada adjustment untuk menggunakannya. Ini di aset ini, tinggal di aset ya, berarti tidak ada masuk ke laba rugi. Sekarang proses penyesuaiannya adalah berapakah yang diambil di periode ini, digunakan di periode ini, itulah yang di adjustment. Maka 31 bulan 12 adjustmentnya adalah, penyesuaiannya adalah biaya perlengkapan pada, kalau akun yang dibuat untuk persediaan perlengkapan maka kreditnya persediaan perlengkapan. Kalau perlengkapan kantor maka kreditnya perlengkapan kantor. Kalau perlengkapan aja maka perlengkapan aja. Dari mana kita tahu? Dari akun di neraca saldo. Ikuti nama akun yang ada di neraca saldo. Misalnya ini adalah persediaan perlengkapan, maka kreditnya adalah persediaan perlengkapan. Misalnya pada saat dibeli, beli 300.000, ini tersisa 100.000, berarti terpakai 200.000. Itu contohnya. Bisa juga, ini contoh pertama ya. Contoh keduanya itu adalah asuransi dibayar di muka. Sewa ya, di tempat sewa yang kita sering ya. Sewa dibayar di muka. Nah, kita misalnya membayar sewa itu 100 juta untuk 10 tahun. Sewa dibayar di muka ini adalah akun aset. Harus diletakkan di neraca karena jumlahnya besar, tak mungkin diletakkan ke laba rugi sekali karena laba ruginya bisa jeblok terlalu banyak biaya. Nah, maka adjustment kita adalah biaya sewa untuk setahun aja. Ini 10 tahun berarti setahunnya
10 juta pada sewa dibayar di muka. 10 juta. 1 juta bagi 10. Yang ketiga, ada depresiasi. Perusahaan punya kendaraan, bukan depresiasi. Yang depresiasi adalah aset tetap. Contohnya apa? Peralatan, kendaraan, bangunan, itu depresiasi. Tadi kita punya apa? Punya peralatan. Waktu bawa ya, kita punya peralatan seharga 20 juta. Umur ekonomisnya kalau peralatan itu 4 tahun, maka depresiasi per tahun 20 bagi 4 sama dengan 5 juta. Jurnal penyesuaiannya adjustment biaya depresiasi. Harus namanya ya. Peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan. 5 juta aja. Kalau laporan keuangan dibuat tahunan, berarti ini 1 tahun. Kalau laporan keuangan dibuat bulanan, berarti ini harus dibagi lagi 12. Ya. Yaitu beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar. Beban apakah itu? Bisa berupa beban gaji. Kalau perusahaan sering mencatat membayar gajinya di awal bulan berikutnya, berarti 31 Desember pasti ada jurnal adjustment terhadap gaji. Maka adjustmentnya adalah biaya gaji karena belum dibayar ya pada utang gaji sejumlah gaji yang belum dibayar, misalnya 70 juta. Nah ini ya, bisa jadi ini ada biaya apa lagi? Ada biaya bunga, ada biaya listrik, air, telepon tidak dimungkinkan untuk adjustment karena itu disarankan untuk menggunakan cash basis untuk yang uncontrollable seperti itu. Sebab kalau menaksir biaya listrik, air, telepon itu lebih tidak bagus lagi bagi kontrol. Yang kelima, pendapatan yang masih diterima. Pendapatan yang masih akan diterima. Kita akan menjumlahnya karena pendapatan akan diterima berarti itu piutang. Piutang pendapatan. Ini misalnya di kategori apa ini? Misalnya kita punya investasi dalam surat berharga, ya. Kita punya investasi tertentu ya di neraca. Kalau ada investasi berarti kemungkinan kita akan mendapatkan pendapatan. Tapi kalau belum diterima berarti itu piutang pendapatan pada pendapatan. Kalau bunga misalnya ya pendapatan bunga, ya berapa jumlahnya. Yang keenam sekarang pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Pada waktu kita menerima uang muka dari customer kita, konsumen kita akan jumlah apa? Kas pada pendapatan diterima di muka. Misalnya kita terima kas 100 juta untuk pendapatan yang akan kita berikan nanti, jasa yang akan kita berikan nanti. Contoh perusahaan usaha yang menggunakan ini adalah ini konsultan hukum, pengacara, yang begitu. Jurnal mereka biasa begini, setiap kali menerima kasus kas pada pendapatan diterima di muka. Pada setiap tanggal 31 bulan 12 dia akan mengukur berapa kasus yang sudah diselesaikan. Maka itulah yang akan menjadi pendapatan dia. Misalnya dari satu kasus yang 100 juta ini hanya 75% yang bisa diselesaikan. Maka adjustmentnya adalah kurangi ini. Pendapatan diterima di muka ini adalah akun utang. Jadi kurangi dia pendapatan diterima di muka pada akui dia sebagai pendapatan sebesar jumlah pendapatan
kita perkirakan periode ini. Misalnya 75% dari pekerjaan baru bisa diselesaikan, jadi 75 juta, sisanya masih utang. Kapan pekerjaannya selesai dikelirkan, pada saat itu baru kita akui pendapatan seluruhnya. 7. Ada kerugian piutang. Sedikit sekali buku-buku yang ada contoh kerugian piutang, tapi saya harus ajarkan kenapa. Karena sesungguhnya memang itu ada di praktek perusahaan. Piutang ini, kerugian piutang ini muncul adalah untuk antisipasi periode-periode di mana pada saat kita menjurnal piutang pada pendapatan, itu kita sudah mengakui pendapatannya, sudah mengklaimnya ke laba rugi, sudah membaginya sebagai dividen, tapi masih ada resiko tidak tertagihnya piutang itu. Oleh karenanya kita harus membuat cadangan tertentu untuk piutang kita yang kira-kira kita perkirakan tidak akan tertagih. Nah, contoh ya, piutang periode ini adalah 400 juta. Kira-kira ya 5% diantaranya diperkirakan tidak tertagih. Diperkirakan tidak tertagih 5%. Kenapa 5%? Itu berdasarkan pengalaman. Ada aja konsumen kita yang apakah dia bangkrut, apakah dia pindah alamat tidak bisa ditelusuri, apakah dia meninggal. Jadi jurnal adjustment-nya adalah kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Sejumlah 5% dari 400 juta, yaitu 20 juta. Nah, nanti letak dia di neraca akan seperti ini. Ini ada kas, ada piutang. Piutang 400. Ada cadangan kerugian piutang 20. Jadi akan tersisa ya, ini Indonesia value ya sebesar 380 net piutangnya. Seperti itu pencantumannya di neraca. Ya, saya kira saudara perlu waktu yang bagus untuk memahaminya. Silakan berlatih dengan rajin.